Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Korea, Seoul. Pos polisi. Dong Suebing menahan amarahnya sambil menatap petugas kurus di depannya. Saya akan mengatakan ini sekali lagi. Jangan memaksakan keberuntungan Anda. Sudah 3 jam. Kapan kamu melepaskanku? Petugas kurus itu tertawa. Jika kamu tidak mengakui kejahatanmu, kamu akan dipenjara selama sisa tahun ini. Dong Suebing mengacungkan jempolnya. Bagus. Aku tantang kamu untuk mengurungku selamanya. Dering dering dering. Petugas kurus itu menunjuk ke arah Dong Suebing dan menjawab telepon. Ketua, Dong Suebing bisa mendengar suara pria paruh baya. Bagaimana kabar pria China itu? Saya sedang menginterogasinya sekarang. Jangan khawatir, beberapa hari ini, kami akan membuatnya. Pria itu menyela petugas kurus itu. Anda tidak perlu menginterogasinya lagi dan segera lepaskan dia. Petugas kurus itu berhenti sejenak dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lepaskan dia. Pagi ini, Anda bilang kepala suku inilah yang memerintahkan penangkapan Dong Suebing. Ketua sedang dalam suasana hati yang buruk dan berteriak, lepaskan saja dia sekarang. Kendaraan kedutaan akan tiba dalam 5 menit. Wakil Menteri Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok telah menelepon para petinggi untuk menanyakan Dong Suebing. Kamu masih berani mengurungnya? Luar negeri ingin pembebasan orang Tiongkok ini. Kendaraan kedutaan datang untuk menjemputnya. Jantung petugas kurus itu berdetak kencang, dan tahu bahwa pria Tionghoa ini bukan siapa-siapa. Jika tidak, luar negeri China tidak akan ikut campur dan tahu namanya. Petugas kurus itu ketakutan karena kejadian ini melibatkan luar negeri. Setelah menutup telepon, dia mengatakan sesuatu kepada rekan-rekan petugasnya sebelum beralih ke Dong Suebing. Kamu bisa pergi sekarang. Mobil kedutaan Anda sudah menunggu Anda di luar. Kedutaan. Dong Suebing segera mengetahui bahwa Xie Huilan lah yang membantunya. Dia melihat petugas itu. Kamu melepaskanku sekarang. Hah. Saya pikir Anda akan mengurung saya selama 1 atau 2 tahun. Ah, apa yang kamu katakan tadi? Petugas kurus itu diam, omong kosong yang tidak berguna. Dong Suebing berdiri dan keluar dari ruang interogasi, Seoul. Sore, jam 3 sore. Petugas polisi Korea berdiri di kantor mereka saat mereka melihat Dong Suebing pergi. Semuanya tampak mengerikan. Kepala kantor polisi ingin memberi pelajaran kepada pemuda Tiongkok ini, dan semua petugas sangat bersemangat. Mereka sangat ingin memberi pelajaran pada pria Tionghoa ini dan memberitahu dia bahwa dia tidak bisa menantang sekolah taekwondo apapun yang dia inginkan. Namun semua ini berubah dalam beberapa jam setelah perintah penangkapan Dong Suebing dikeluarkan. Mereka diperintahkan untuk melepaskan Dong Suebing setelah beberapa jam, dan ini membuat para petugas marah. Namun mereka tidak memiliki bukti yang memberatkan Dong Suebing, dan Kementerian Luar Negeri Tiongkok telah menuntut pembebasan Dong Suebing bersama para petinggi. Ini jarang terjadi dan Kapolri harus mengikuti perintah tersebut. Saat Dong Suebing meninggalkan kantor polisi, dia berbalik dan melihat ke belakang. Petugas kurus itu berdiri tidak jauh dari situ dengan ekspresi marah. Dong Suebing memandangi petugas kurus itu. Kalian semua adalah polisi dan harus adil dan tidak memihak saat menangani kasus. Masukkan ini ke dalam pikiran Anda. Kalian orang Korea adalah manusia, kami orang Tiongkok juga manusia. Petugas kurus itu berteriak dengan marah. Siapa kamu yang mau mengajari kami apa yang harus dilakukan? Petugas lain yang berdiri di samping menatap Dong Suebing dengan marah. Berhenti menatapku, Dong Suebing berkata dengan dingin. Saya tahu kalian semua tidak senang dengan kemenangan saya di sekolah taekwondo Korea. Tapi jangan salahkan orang lain dan lihatlah apa yang kalian semua lakukan sejak awal. Kalian semualah yang bertanggung jawab atas semua ini. Jika kalian semua menangkap mahasiswa Korea tersebut setelah mereka menyerang mahasiswa Tiongkok dan meminta mereka mengganti biaya pengobatan, semua ini tidak akan terjadi. Kalian semua memintanya. Sebenarnya, Dong Suebing tidak ingin menimbulkan masalah ini. Tapi tidak ada yang membantu pelajar Tiongkok, dan Dong Suebing terpaksa membela mereka. Sebelum Dong Suebing pergi, katanya, saya akan segera kembali ke Tiongkok. Jika saya tahu ada orang Tionghoa yang diintimidasi di Korea, dan polisi tidak melakukan apapun, saya akan kembali. Kita akan lihat siapa yang akan tertawa terakhir.
Perjalanan ke Korea ini meninggalkan kesan buruk pada Dong Suebing terhadap polisi Korea. Di luar kantor polisi, saudara Dong, kakak Dong akan keluar. Kakak Dong, kamu baik-baik saja. Xiao Bing, Yu Meixia, Lian, Chen Dahui, dan puluhan pelajar Tiongkok bergegas menuju Dong Suebing. Mereka semua mengkhawatirkan keselamatannya. Dong Suebing tersentuh melihat begitu banyak orang menunggunya. Saya baik-baik saja. Terima kasih. Apa yang dilakukan polisi-polisi ini? Mereka tidak menangkap orang-orang yang seharusnya ditangkap, dan mereka pergi untuk menangkapmu. Lian berteriak. Chen Dahui dan yang lainnya sangat marah. Mereka mengira Dong Suebing tidak akan dibebaskan dan bergegas ke stasiun setelah mereka menerima berita tersebut. Untungnya, Dong Suebing dibebaskan. Saat ini, sebuah mobil sedan hitam dari kedutaan sedang diparkir di pinggir jalan. Dua staf kedutaan turun dan berjalan menuju Dong Suebing. Apakah kamu ketua Dong? Ketua Dong, Lian, Chen Dahui, dan yang lainnya tercengang. Dong Suebing dengan cepat menjabat tangan mereka. Terima kasih sudah datang, dan aku minta maaf karena mengganggumu. Staf kedutaan tertawa. Jangan sebutkan itu. Kamilah yang datang terlambat dan membiarkanmu menderita. Salah satu staf melihat wartawan datang dan dengan cepat berkata, Ketua Dong, silakan masuk ke mobil. Oke. Dong Suebing kembali berterima kasih kepada para siswa dan meminta Yu Meixia untuk naik mobil bersamanya. Ketika Yu Meixia hendak berjalan ke mobil, seseorang memanggilnya. Lian bertanya, Bibi Yu, apakah saudara Dong seorang pemimpin pemerintahan? Semua pelajar Tionghoa perantauan sedang melihat ke arah Yu Meixia. Saudari Yu merasa tidak nyaman dengan begitu banyak orang yang memandangnya. Dia menjawab dengan lembut, Ya Xiao Bing akan bekerja dengan Badan Promosi Investasi setelah Tahun Baru Imlek. Rahang para siswa itu terjatuh. Selama ini mereka mengira Dong Suebing adalah pemilik sekolah bela diri atau instruktur wushu. Jika Yu Meixia memberitahu mereka bahwa Dong Suebing hanyalah pekerja kantoran, mereka mungkin tidak akan terkejut. Tapi staf pemerintah, ketua, kepala Badan Promosi Investasi, brengsek. Staf pemerintah mana yang berani melakukan hal seperti itu? Kepala departemen pemerintah mana yang berani menantang 7 sekolah taekwondo di luar negeri? Selain itu, Badan Promosi Investasi tampaknya merupakan departemen yang selalu minum anggur dan bersantap bersama investor. Mereka seharusnya pandai minum tapi berkelahi. Bagaimana Dong Suebing bisa begitu pandai berkelahi? Badan Promosi Investasi macam apa ini? Para mahasiswa tercengang saat melihat cuti mobil kedutaan. Kejadian ini telah mengubah cara pandang mereka terhadap para pemimpin Badan Promosi Investasi. Di dalam mobil, staf kedutaan mengeluarkan teleponnya dan menelepon. Halo, Menteri Kia, ya kami telah menerimanya, saya akan memberikan telepon kepadanya. Staf itu memberikan telepon kepada Dong Suebing dan berbisik pelan padanya. Menteri Ki dari Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok ingin berbicara dengan Anda. Menteri Luar Negeri, tidak nama belakang menteri bukanlah Ki. Ini harusnya wakil menteri yang mengawasi urusan luar negeri Korea. Wakil Menteri Luar Negeri sedang mencari saya. Apakah dia seseorang yang dikenal Suster Xie? Atau dia seseorang dari faksi Xie? Dong Suebing mengambil telepon dan menjawab dengan sopan. Dia tidak punya pilihan karena orang ini peringkatnya terlalu tinggi di atasnya. Halo, Menteri Ki. Saya Xiao Dong. Seorang pria paruh baya bertanya. Apa kamu baik-baik saja? Dong Suebing dengan cepat menjawab. Saya baik-baik saja. Terima kasih Pak Menteri sudah bertanya. Senang untuk mendengarnya. Anda tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Orang-orang saya telah memesankan tiket pesawat untuk Anda, dan Anda akan kembali hari ini. Hari ini, Dong Suebing memandang Yu Meixia di sampingnya dan berkata, Menteri Ki, saya di sini untuk menemani teman saya menjalani operasi pencangkokan kulit, dan dia akan melepas perbannya besok. Saya khawatir dia belum pulih sepenuhnya atau perlu melanjutkan pengobatan. Jika aku pergi, dia akan sendirian di Korea. Bolehkah aku berangkat lusa? Atau Yu Meixia dengan cepat berkata, Xiao Bing, kembali saja. Saya akan baik-baik saja. Tapi Dong Suebing masih mengkhawatirkan Yu Meixia. Kata Wakil Menteri Ki, baru kembali. Anda telah menciptakan masalah besar, dan tidak aman bagi Anda untuk tetap tinggal di Korea. Jangan membuat Huilan khawatir. Orang ini adalah seseorang yang dekat dengan Sister Xie.
Dong Suebing berpikir sejenak dan setuju. Wakil Menteri Qi telah membantu Dong Suebing bukan karena Dong Suebing adalah kepala SXI dan Dong Suebing mengetahuinya dengan sangat baik. Dia telah mengirim staf kedutaan untuk menjemputnya dan berbicara kepadanya dengan sopan karena Xie Huilan atau keluarga Xie. Setelah menutup telepon dan mengembalikan telepon ke staf, kata staf itu, "Penerbanganmu 2 jam lagi. Kami akan pergi ke hotel Anda untuk mengambil barang bawaan Anda sekarang." Dong Suebing berterima kasih padanya. "Terima kasih." Setelah mengambil barang bawaan Dong Suebing dari hotel, Dong Suebing mengirim Yu Meixia kembali ke rumah sakit. "Kakak Yu, kamu akan sendirian?" Dong Suebing masih khawatir. Jawab Yu Meixia, "Saya akan baik-baik saja." "Kalau begitu baiklah. Saya telah membayar biaya pengobatan, dan Anda tidak perlu mempedulikan hal lain. Setelah perban dilepas, dan Anda dapat kembali, saya akan meminta Dr. Zhang Jingjing untuk mengatur tiket penerbangan Anda. Aku akan menunggumu di Beijing." Yu Meixia mengakuinya. Setelah meyakinkan Yu Meixia, Dong Suebing berangkat ke bandara. Dalam perjalanan, Dong Suebing menyalakan ponselnya, dan panggilan mulai berdatangan. "Halo, Ketua Dong." Hu Xilian adalah orang pertama yang menelepon. Akhirnya sambungannya tersambung. "Harap tunggu sebentar. Wali kota Xie ingin berbicara dengan Anda." "Halo," kata Xie Huilan. Dong Suebing menjawab dengan nada meminta maaf. "Saudari Xie, maaf mengecewakanku. Kapan kamu bisa berhenti membiarkan orang lain merujukmu? Saya mulai terbiasa. Bagaimana rasanya dikurung di kantor polisi Korea? Apakah pemanasnya hangat?" Dong Suebing berdeham. "Penguncian di kabupaten kami jauh lebih baik." "Oh, kamu masih bisa bercanda tentang ini. Itu artinya kamu baik-baik saja. Kembalilah lebih awal. Ada banyak pekerjaan yang menunggumu di kabupaten ini." "Oke, saya akan kembali ke Beijing hari ini, dan akan kembali ke kabupaten dalam beberapa hari." Ada orang di sekitar mereka berdua, dan mereka tidak banyak bicara. Dong Suebing tahu Xie Huilan lah yang mengeluarkannya dari stasiun dan ingin berterima kasih padanya saat dia melihatnya. Hadiah apa yang harus diberikan pada Kak Xie?" "Cincin, kalung." Dering-dering panggilan kedua dari Liang Chengpeng. Setelah panggilan Liang Chengpeng, Ibu Dong Suebing, Luan Xiaoping, menelepon, diikuti oleh para pemimpin lainnya dari keamanan publik kabupaten dan pemerintah. Mereka semua membujuk Dong Suebing dan mulai memarahinya setelahnya. Terutama Luan Xiaoping dan Huang Li. Mereka memarahi Dong Suebing untuk waktu yang lama. Dong Suebing ditegur sampai dia tiba di Bandara Seoul. Tepat ketika Dong Suebing hendak mematikan teleponnya berbunyi lagi. Lingkaran cahaya. Dong Suebing menjawab dengan hati-hati, bersiap untuk omelan lagi. Tapi Dong Suebing mendengar suara gembira Xie Hao. "Hahaha kakak Dong, kakak iparku. Anda adalah idola saya mulai sekarang dan seterusnya. Aku baru tahu kalau kaulah yang menghajar orang-orang taekwondo itu." Dong Suebing kembali ke suara normalnya. "Itu kamu, kakak ipar, kamu adalah pahlawan nasional kami sekarang. Kembalilah ke Beijing sesegera mungkin. Teman sekelasku ingin bertemu denganmu. Saya akan memberi Anda hadiah ketika Anda kembali, tetapi Anda harus memberitahu saya bagaimana Anda menggarap lebih banyak dari sabuk hitam." Dong Suebing marah. "Pahlawan nasional apa? Sarankan kamu berhenti memberitahu orang lain tentang aku, atau aku akan membuat adikmu memukulmu. Hehe, kamu harusnya bangga dengan apa yang kamu lakukan. Kamu terlalu rendah hati."